Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa alihi wa man talah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuris syamsi abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majlis online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. Barakallahu fikum. Amin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Bahwasanya barang siapa yang berkumpul dalam satu majelis ya dari rumah Allah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca kitab Allah dan mempelajari, saling belajar, maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihim, kecuali akan turun atas mereka sakinah, yakni ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan mendapatkan rahmat, wa haffathumul malaika, dan senantiasa dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa akan menyebut-nyebut namanya di sisinya. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Haqqah, tapi sebelumnya seperti biasa kita murojaah surah Al-Ma'arij. Sudah hadir 3 orang ya, nggak apa-apa, kita gantian sambil menunggu yang lain. Nah, silakan. Ya, ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, barakallah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kala, sekali-kali tidak. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnahum, sungguh kami telah menciptakan mereka, mimma, dari apa yang ya'lamuna, mereka ketahui. Nah, Fala uqasimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Fala, maka tidaklah, fala uqasimu, maka aku bersumpah, bi rabbil masyariqi, terhadap Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit, wal magharibi, dan tempat-tempat terbenamnya. Inna, sesungguhnya kami, inna laqadiruna, kami pasti mampu, Maha Kuasa. Nah, ala an, apa Ustazah? Lanjut silakan. Fala an nubaddi. Oh ya. Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kala, ala di atas atau untuk, ya, atas atau untuk, nubadila, untuk menggantikan, khairon, yang lebih baik, minhum, dari mereka, wa ma nahnu, dan kami tidak bimasbukin, dapat dikalahkan. Nah,
Allahumma arhamni bil Qur'an. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Wassalamu. Selanjutnya. Selanjutnya Wa iya. saya Ustazah di ayat 42 sampai 45. Ya, 44. ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Fadharhum yakhuzu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Fadharhum, maka biarkanlah mereka yakhuzu, tenggelam dalam kesesatan, wa yal'abu, dan bermain-main, hatta, sehingga yulaku, mereka menjumpai yaumahum, hari-hari mereka, alladzi, yang yu'adun, dijanjikan kepada mereka. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum illa nusub. Ila, bukan illa. Ila. Sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Yauma, pada hari, yakhrujuna, mereka keluar, mina, dari al-ajdasi, kubur, siroang, dengan cepat, ka'annahum, seakan-akan mereka, ilah, kepada, nusubi, berhala-berhala, yufidun, mereka pergi dengan segera. Nah, barakallahu fiik. Belum lagi Ustaz, satu Iya, lagi. lanjut. Khasiyatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Khasiyatan, khosiatan, tertunduk, absaruhum, pandangan mereka, tarhaquhum, diliputi, dhillah, kehinaan. Zalika, itulah al-yaumu, hari, alladzi, yang kanu, adalah mereka, yu'adun, yang diancamkan kepada mereka. Ya, yang dijanjikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Masya Allah. Selanjutnya Ana Ustazah. Iya, silakan. Ayat 39 sampai 41. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kala, sekali-kali tidak, inna, sesungguhnya kami, khalaqnahum, kami menciptakan mereka, mimma, dari apa yang ya'lamuna, mereka ketahui. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Fala, maka uqsimu, aku bersumpah, bi rabbi, dengan Robku, al masyariqi, yang mengatur tempat terbitnya matahari, wa, dan al magharibi, yang mengatur tempat terbenamnya, inna, sesungguhnya kami, laqadiruna, kami benar-benar maha kuasa. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Ala, atas, an, untuk, nubaddila, kami mengganti, khairan, dengan yang lebih baik, minhum, dari mereka, wa, dan ma, tidak, nahnu, kami, bimasbuqin, kami dapat dikalahkan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakallahu fiik. Fikir barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Masih ada yang mau baca? Apa sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan telat datang, Ustazah Afwan lagi Ya, masak. enggak apa-apa. Enggak kali lupa. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah. Mau baca apa gimana? Saya nyimak aja Ustazah, ini tangannya lagi kotor.
Oh iya, baik. Afwan Ustazah. Jadi kita lanjut surah Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Langsung saya terjemahkan. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kadzabat Samudu wa 'adun bil qari'ah. Kadzabat, telah mendustakan, Samudu, kaum Samud, wa 'adun, dan kaum 'Ad, bil qari'ah, dengan hari kiamat. Dengan hari kiamat. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah. Fa amma, maka adapun, Samudu, kaum Samud, fa uhliku bit-taghiyah. Fa uhliku, maka mereka dibinasakan, bit-taghiyah, dengan teriakan, dengan kejadian yang luar biasa. Nanti kita akan jelaskan maksud dari taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Wa amma, dan adapun, 'Adun, kaum 'Ad, birihin, fa uhliku, maka mereka dibinasakan, birihin, dengan angin, sorsorin, yang sangat dingin. Yani sangat dingin, 'atiyah, lagi amat kencang. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sakharaha, mereka, dia menimpakannya. Jadi angin itu menimpakan, 'alaihim, atas mereka, yakni atas kaum Samud, ya. Sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, dan 8 hari. Husuman, terus menerus. Husuman itu mutatabi'an, yang terus menerus. Fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fatara, maka kamu akan melihat, fatara, maka kamu akan melihat, al-qawma, kaum, fiha, pada waktu itu, sar'a, mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ka'annahum, seakan-akan mereka, a'jazu, ya, batang, jadi seolah-olah mereka itu seperti batang, nakhlin, kurma, ya, khawiyah, yang tumbang atau yang lapuk. Fahal tara lahum min baqiyah. Fahal tara, fahal, maka adakah, tara, kamu melihat, lahum, di antara mereka, min baqiyah, yang tertinggal. Maka
adakah kalian melihat bagi mereka dari yang tersisa? Maksudnya adakah mereka yang tersisa? Waja'a fir'aunu min qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Waja'a, dan telah datang, Fir'aun, wa man qablahu, dan orang-orang yang sebelumnya, wal mu'tafikat, dan negeri-negeri yang terbalik, bil khati'ah, dengan kesalahan, dengan banyaknya kesalahan. Jadi khati'ah itu kesalahan-kesalahan. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Fa'asaw, maka mereka mendurhakai rasula rabbihim, rasul, utusan rabbihim, Rabb mereka. Fa'akhadhahum, dan lalu dia menyiksa mereka. Akhdatar rabiyah, siksaan yang sangat keras. Siksaan yang sangat keras. Mungkin sampai di ayat 10 saja dulu ya. Kita kembali di ayat yang pertama. Sebentar. Bentar ya. Bentar. Nggak kelihatan. Baik. Surah Al-Haqqah adalah surah yang ke berapa, Mahat? Surah Al-Haqqah yang ke berapa? 69 Ustazah. 9 Ustazah. 69. Surah Al-Haqqah adalah surah ke-69. Jumlah ayatnya 52 ayat. Jumlah hurufnya 1107. Berapa Yonde? 1107. Ustazah kepental.
Masuk. Kepental Ustazah. Ya, afwan. Baik, Ustazah kita lanjut. mau share screen ya Ustazah? Gimana? Ustazah mau share screen? Enggak kok, enggak. Oh enggak, nah. Nah, saya ulang kembali, surah Al-Haqqah adalah surah ke 97 ya. 97. Jumlah ayatnya 52 dan jumlah Kan Ustazah 96. 96. Kemudian jumlah kata 261 kata. Jumlah huruf 1107 huruf. 1700 huruf. Dan surah ini disebut dengan surah mufassal. Surah ini disebut dengan surah mufassal. Urutan di dalam Al-Quran 69 dan turun setelah surah Al-Mulk. Turun setelah surah Al-Mulk. Al-Haqqah. Al-Haqqah artinya adalah hari kiamat. Hari kiamat. Al-Haqqah artinya hari kiamat. Surah Al-Haqqah adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabiullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Seki. Ya. Seki nanti. Mau asa ko niku mo to. Al-Haqqah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu kan banyak ya. Salah satunya adalah Al-Haqqah. Ya. Di mana hari kiamat ini memiliki banyak nama dan masing-masing nama tersebut mengandung makna tertentu. Contoh, salah satunya adalah kata as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah hari kiamat. Ya. Arti sebenarnya adalah yang datang secara tiba-tiba. Jadi yang datang secara tiba-tiba itu adalah hari kiamat. Jadi menjurus ke hari kiamat. Nama lain dari itu juga disebut dengan Yaumuddin. Yaumul Qiyamah. Ya. Yaumul Qiyam dari kata qoma yaqumu qiyam. Al-qiyam artinya berdiri. Ya. Yang bermakna di mana manusia berdiri dalam waktu yang lama di padang mahsyar, menanti datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yang bermakna hari perhitungan. Perhitungan, Masya Allah. Di mana pada semua amalan manusia itu akan ditimbang. Ya. Selain itu namanya adalah Yaumuddin. Hari pembalasan. Pembalasan. Jadi bisa juga diartikan ad-dain itu adalah hutang. Di mana pada hari itu disebut dengan hari penebusan. Ya, ditebus semua hutang-hutang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Yang beriman dijanjikan dengan surga dan yang kafir dijanjikan dengan neraka. Di antara yang lain juga disebut dengan at-tammah. Ya.
At-Tammah ini dalam surah apa ini? Masih ada nggak yang ingat? Surah apa ini? At-Tammah. Qomatil kubra. Aqomah. Jadi At-Tammah itu Ada. bermakna di mana Naziat ya. malapetaka menimpa seluruh umat manusia, yakni dalam surah An-Nazi'at. Kemudian di dalam surah yang lain disebut dengan As-Sakhah. Ada Dalam surah surat Mutafifin ya Ustaz. Abasa kayaknya. Iya, Abasa saya ya. yang Ya, bermakna setelah hari ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga. Jadi as-sahah itu adalah suara yang memekakkan telinga. Jadi suara yang begitu keras, ya, ada benturan yang begitu keras yang menyebabkan manusia semua ketakutan dan bahkan meninggal. Ya. Nah, di antara nama-nama hari kiamat itu adalah salah satunya yang disebutkan dalam surah ini yang disebut dengan Al-Haqqah. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata Al-Haqqah. Ya. Ada yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan Al-Haqqah yakni mutahaqqiqatul wuqu', yakni artinya adalah yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Jadi Al-Haqqah artinya adalah hari di mana hari itu pasti terjadi. Suatu hari yang pasti terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur." Dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala membangkitkan siapapun yang berada di dalam Itu salah satu makna dari al-haqqah. Kemudian ulama yang lain memaknai kata al-haqqah dengan hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mentahqiq al-wa'd wal wa'id. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan janji-janji dan ancamannya. Ya. Pada hari itu, penghuni surga akan mendapatkan yang dijanjikan Allah kepadanya, dan juga penghuni neraka akan mendapatkan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Oleh karena itu, di dalam surah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana azab yang dijanjikan kepada kaum yang mendustakan risalah yang turun kepada mereka, yakni kaum Ad dan juga kepada kaum Samud. Sebagaimana ulama yang lain juga memaknai kata al-haqqah dengan al-haqa'iq. Al-haqa'iq artinya adalah hakikat-hakikat, ya. Atau rahasia-rahasia yang semuanya akan terbongkar pada hari itu. Terbongkar pada hari kiamat. Akan terlihat mana yang kafir dan mana yang mukmin. Mana yang kafir dan mana yang mukmin. Dan ini adalah pendapat Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama sampai ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat al-haqqah dengan bentuk pertanyaan. Jadi Allah membicarakan tentang al-haqqah kemudian bertanya, "Mal haqqah? Apakah hari kiamat itu?" Kemudian diulang lagi, "Wa ma adraka mal haqqah?" Tahukah kalian? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kemudian ayat-ayat setelahnya,
Ya, ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa keadaan kaum-kaum sebelumnya, ya. Memberikan kisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum-kaum sebelumnya yang pernah ditimpakan azab kepada mereka, sebagaimana salah satu tafsir yang maknanya al-haqqah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mentahqiq, mewujudkan ancaman-ancamannya, ya. Maka apabila di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mentahqiqnya, menyebutkan ancamannya, maka bagaimana dengan di akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Jadi ketika ada ayat yang di mana itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan ada di situ tentang keagungan surah itu, ya. Sehingga diulang-ulang. Juga menunjukkan bahwa di situ hendaklah kita memperhatikan, karena ketika diulang-ulang maka itu menunjukkan bahwa di situ ada bentuk perhatian. Kita harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Jadi bukan hanya kalau di ayat-ayat sebelumnya yang kemarin di Al-Ma'arij, di mana orang-orang Quraisy mendustakan hari kiamat, mendustakan adanya hari kebangkitan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan bahwa ada umat-umat sebelumnya yang mana mereka itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kata Al-Qari'ah, ya, di ayat yang keempat ini, kalau di Juz Amma kemarin kita sudah bahas tentang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, itu diulang 3 kali. Maka di sini kata Al-Qari'ah juga merupakan salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat. Al-Qari'ah dari kata Al-Qara', ya, yang bermakna sarbun syadid. Artinya adalah Qara' itu artinya adalah pukulan yang kuat. Ya. Jadi hari kiamat itu dinamakan Al-Qari'ah karena hari itu benar-benar membuat manusia ketakutan, seakan-akan ada hantaman yang kuat di dalam hatinya. Karena kenapa? Karena menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Bayangkan ketika manusia menyaksikan langit terbelah. Bayangkan ketika kita melihat sendiri dengan mata sendiri, bintang-bintang berjatuhan. Dan ini adalah hiasan langit yang begitu besar. Kemudian menyaksikan bagaimana cahaya matahari itu meredup. Ya. Yang tadinya kita melihat matahari itu yang silau ketika kita keluar rumah harus pakai kacamata ya supaya tidak terlalu silau. Pada hari itu, maka manusia akan menyaksikan redupnya cahaya matahari. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud secara khusus karena keduanya merupakan kaum Arab yang dikenal oleh orang-orang Quraisy. Ya. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran di surah-surah mufassal selalu Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah-kisah yang memberikan perhatian kepada kaum Quraisy itu. Bagaimana kaum 'Ad, bagaimana kisahnya kaum Tsamud, bagaimana kisahnya Fir'aun, karena mereka itu paham semua kisah-kisah itu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara khusus kisah keduanya karena kaum 'Ad dengan kaum Tsamud ini adalah al-Arabul Ba'idah, yaitu kaum Arab yang sudah punah. Ya. Dan mereka semua tahu kisahnya. Dan surah Al-Haqqah ini
turun kepada Nabi Allah Muhammad SAW tatkala beliau masih berada di Makkah saat berhadapan langsung dengan kaum Quraisy Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud sebagai contoh agar mereka orang-orang Quraisy ini sadar apa yang mereka lakukan itu sama dengan kaum-kaum sebelumnya. Sedangkan mereka mengenal betul kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Salih, yang disebut dengan kaum Arab yang sudah punahnya. Kaum Tsamud yang merupakan kaumnya Nabi Salih, ini kita sedikit ceritakan ya, yang sudah pernah kita ceritakan di surah-surah Juz Ammah. Di sini kita murojaah. Kaum Tsamud yang merupakan kaumnya Nabi Salih alaihissalam itu terletak di sebelah utara Jazirah Arab yang sekarang dikenal dengan kota Al-Ula. Dikenal dengan kota Al-Ula. Mungkin sekitar 200 sampai 300 kilometer dari kota Madinah. Jadi sangat dekat ya, dekat dari kota Madinah. Adapun kaum 'Ad yang merupakan kaumnya Nabi Salih, jadi kaumnya kaum Tsamud itu adalah dekat dengan Madinah, sedangkan kaumnya Nabi Hud alaihissalam terletak di sebelah selatan Jazirah Arab. Ada yang mengatakan bahwa kotanya ini, tempatnya kaum 'Ad ini dahulu terletak di Yaman. Ada pula yang mengatakan bahwa antara Yaman dengan Oman, yang dikenal dengan Al-Ahqaf. Di situ banyak perbukitan, ya, bukit-bukit pasir. Oleh karenanya kaum 'Ad dan kaum Tsamud masih bagian dari Arab, masih bagian dari bangsa Arab, dan nabi-nabi mereka juga adalah orang Arab. Maka Nabi Salih juga Nabi Hud juga termasuk nabi Arab, ya. Namun mereka sudah punah, tidak memiliki keturunan lagi, ya, sampai sekarang, ya, setelah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum 'Ad dan kaum Tsamud dikenal, ya, oleh orang-orang Quraisy karena masih bagian dari bangsa Arab, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kedua kaum ini sebagaimana di dalam surah Al-Haqqah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Tsamud karena tempat tinggal mereka dekat dengan orang-orang Arab, ya, khususnya orang-orang Quraisy, di mana tempat mereka tinggal. Tempat tinggal mereka adalah jalur yang dilalui oleh orang-orang Arab ketika mereka akan pergi ke kota Syam. Ya. Jadi, pergi ke Syam, mereka akan melewati jalur ini. Dan kemudian yang kedua, supaya lebih mengena, ya, lebih mengena di hati orang-orang Arab, lebih mengena di hati orang-orang Quraisy, supaya mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kisah ini, ya. Karena mereka menyaksikan kampung mereka dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah ayat kelima, "Fa'amma Tsamudu fa'uhliku bit-taghiyah." Fa'amma, maka adapun Samud, kaum Samud, fa'uhliku bit-taghiyah. Ya. Mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bit-taghiyah dengan suara yang keras. Jadi kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang memetakkan telinga. Ya. Jadi telah kita ketahui bahwasanya kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sayhah. Sayhah itu adalah suara yang sangat keras, ya. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan taghiyah. Kalau dalam ayat yang lain disebut dengan sayhatar, nanti akan kita baca sayhah, ya, yang bernama sesuatu yang melampaui batas, ya. Taghiyah, tagha, yang melampaui batas, ya. Jadi kata tagha atau taghiyah, para ulama menafsirkan dengan dua
penafsiran. Yang pertama adalah kata Toghiyah dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tidak wajar, ya. Dengan suara yang sangat keras, yang tidak biasa, ya. Dan sangat melampaui batas. Artinya suara itu tidak biasa kita dengar. Ya. Kalau saat ini kadang-kadang kalau mau hujan itu ada petir disertai dengan angin kencang, kemudian ada kilat, ya. Kadang-kadang kita itu merasa ketakutan, ya, karena besarnya suara tersebut. Tapi ini beda, ya. Taghiyah ini, sayhah ini, suara guntur yang ada di zaman ini itu masih kecil dibandingkan suara yang ada pada masa itu. Sehingga manusia yang mendengarkan suara itu luar biasa, ya. Yang kaum Tsamud itu mendengarkan suara guntur yang sangat keras itu, yang melampaui batas, yang tidak biasa mereka dengar, sehingga membuat mereka meninggal dulu. Saking kerasnya suara tersebut dan menyeramkan. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bit-taghiyah, ya. Fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Tsamud itu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan suara yang sangat keras. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, kata taghiyah maksudnya adalah Qudar bin Salif. Jadi ada nama yang disebut dengan Qudar bin Salif. Ini juga sudah saya jelaskan dulu, ya, mungkin Mahat lupa, ya, ketika kita membahas tentang ini kaum Tsamud ini. Yaitu orang-orang, yaitu ada salah seorang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh yang bernama Qudar bin Salif. Ketika Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, ya, berasal dari kaumnya sendiri, ya, ini kaum Tsamud. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan unta untuk menjadi mukjizatnya Nabi Soleh. Ya. Jadi mereka itu tidak mau menerima dengan diangkatnya Nabi Soleh sebagai nabi, maka mereka meminta kepada Nabi Soleh, kami akan beriman kepadamu jika Tuhanmu mampu mengeluarkan unta dari batu ini. Unta betina, ya, naqatullah. Jadi kalau kita mau berpikir, itu tidak mungkin dari batu yang padat, benda mati, kemudian ada benda hidup yang keluar dari situ. Tapi mereka menyaksikan sendiri mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Soleh. Dia melihat sendiri dengan terbelahnya batu tersebut, kemudian mengeluarkan unta betina, ya, yang bunting, ya. Dan kalau seandainya mereka itu adalah orang yang lembut hatinya, niscaya mereka akan beriman langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi karena mereka melampaui batas, yang berlebihan, orang yang keras hatinya, ya, tidak menerima hal itu. Sehingga Nabi Soleh alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat itu, Nabi Soleh melarang mereka untuk mengganggu unta betina tersebut. Melarang dan memperingatkan mereka bahwa jangan sampai berani mengganggu unta tersebut. Karena jika mereka berani mengganggu unta tersebut, maka mereka akan ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah." Jadi Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mukjizat, ya. Ayah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini adalah mukjizatnya. Fadharuha, maka oleh karena itu biarkanlah unta betina itu ta'kulu fi ardillah, dan wala tamassuha bisu.
maka biarkanlah dia makan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha, dan janganlah kamu mengganggunya bisuin dengan gangguan apapun. Fayakhudzakum 'adzabun qarib. Karena jika kalian melakukan hal itu, jika kalian mengganggu unta ini, maka akan menyebabkan kalian akan disegerakan azab. Ini sudah diingatkan kepada mereka bahwa jangan kalian mengganggu, ya. Bahkan di ayat yang lain disebutkan bahwasanya diberitahukan kepada mereka bahwa hari ini biarkan unta betina itu minum sepuasnya dari air tersebut. Kemudian besok giliran kalian mengambil air, penuhilah wadah-wadah kalian, penuhilah gentong-gentong kalian, sehingga hari berikutnya ketika giliran unta ini minum, kalian tidak mengganggu. Tapi apa yang terjadi? Itu masalah kecil bagi kita, ya. Tapi dasar kaum ini adalah memang sukanya melakukan hal-hal yang dibenci. Maka apa yang terjadi? Kadzabat Samud bitawwaha. Ternyata kaum Samud mendustakan rasulnya, mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Shalih. Idzim ba'atsa ashqaha, karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atsa, ketika bangkit orang yang celaka di antara mereka. Ternyata setelah mereka diberitahukan bahwa kalian akan bergilir untuk mengambil air minum, mengambil air, mereka bermusyawarah. Mereka semua kompak. Dan hasilnya bangkitlah salah satu di antara mereka, yakni Hudar. Hudar tadi yang disebutkan oleh ahli sejarah, namanya adalah Hudar bin Salif. Dia bangkit dan pergi membunuh unta tersebut. Subhanallah. Ini dilarang, untuk mengganggunya saja dilarang, malah mereka membunuh, ya. Inilah saking manusia ini saking memperlihatkan kesombongannya, memperlihatkan kebencian. Mereka melampaui batas, benar-benar luar biasa. Sehingga dia bangkit dan pergi membunuh unta Nabi Shalih alaihissalam. Dan inilah yang disebut oleh para ulama taghiyah, yakni orang yang sangat zalim, yang telah melampaui batas karena nekatnya membunuh unta Nabi Shalih alaihissalam. Namun yang perlu diperhatikan di sini, satu orang yang membunuh, hanya Hudar yang membunuh, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kaum Samud ini masuk ke dalamnya, termasuk mereka semua membunuh unta tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan Hudar terhadap mereka seluruhnya. Oleh karenanya kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fakadzabuhu dalam surah Asy-Syams, fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Ketika mereka disampaikan, ternyata mereka mendustakan. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelihkannya, ya. Fa'aqaruha, ya. Alaihim rabbuhum bitamrin fasawwaha. Jadi mereka mendustakan dan menyembelihnya, karena itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Wala yakhafu uqubaha, dan mereka tidak takut terhadap akibatnya. Jadi meskipun yang melakukan hanya satu orang, akan tapi karena yang lainnya ikut mengiyakan, yang lainnya bermusyawarah dengan mengiyakan, dengan ridho dengan dibunuhnya unta Nabi Shalih ini, maka hukum bagi yang lainnya pun sama dengan hukum yang ditimpakan kepada Hudar bin Salif. Jadi hati-hati ummahat.
seperti di sini di Kota Bandar Lampung ini sudah masuk nih ya, kaum-kaum yang penyuka sesama jenisnya, dan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat kemarin itu sudah banyak grup-grup itu yang bahkan mereka terang-terangan ini penyuka sesama. Bahkan ada cerita dari teman-teman yang ternyata diam-diam salah satu anaknya itu masuk di jaringan ini. Yang tadinya orang tua hanya memperhatikan anaknya jangan sampai bergaul bebas dengan laki-laki dengan wanita, ternyata sekarang ini yang paling dikhawatirkan adalah mereka yang suka sama jenis. Dan kalau masuk daerah tersebut ternyata kita membiarkan hal itu, kita termasuk orang yang biarkan sajalah ya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menurunkan azabnya, naudzubillah min dzalik, itu untuk semua, bukan hanya bagi yang melakukan saja. Jadi meskipun hanya satu orang, tapi semua yang ada di situ akan tertimpa azab tersebut. Sehingga mereka dihukumi ikut membunuh ya unta Nabi Saleh. Walaupun hanya satu orang yang membunuh, tapi semuanya dihukumi sebagai orang yang membunuh unta Nabi Saleh. Oleh karenanya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma Samudu" di ayat berikutnya ya. Fa'amma Samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Yang sambungannya tadi, Fa'amma Samudu fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang luar biasa, yakni taghi. Jadi itu tadi dua pendapat ulama tentang taghiyah. Ummahatillah rahimakumullah. Jadi di sini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan adapun kaum Samud itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan satu orang dan mereka semua ridho. Oleh karena itu, ini juga merupakan peringatan terkait sikap setuju terhadap sebuah kemaksiatan. Bisa jadi seseorang tidak melakukan kemaksiatan itu, tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran secara langsung, tidak melakukan, akan tetapi dia setuju dengan tidak berusaha mengingkarinya, maka bisa jadi dia mendapatkan dosa yang sama dengan yang melakukan. Dia akan mendapatkan dosa dan terkena dampak dari perbuatan dosa tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Samud. Naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, "Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah." Itu tadi ya, kaum Samud ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Suara yang tidak biasa. Adapun kaum 'Ad, di sini kita akan bahas kaum 'Ad. Wa amma 'adun, adapun kaum 'Ad fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Jadi angin topan, birihin sarsarin 'atiyah. Angin topan dan sangat dingin. Jadi kaum 'Ad ini merupakan kaum yang lebih dahulu dibandingkan kaum Samud. Makanya kaum Samud juga disebut dengan kaum 'Ad. Kaum 'Ad memang kaum 'Ad ya. Jadi kalau kaum 'Ad ini disebut dengan Adanil ula, kaum 'Ad yang pertama. Adapun kaum Samud disebut dengan kaum Samud ini adalah kaum 'Ad yang kedua ya. Karena mereka itu masih bersambung keturunannya. Jadi hubungan mereka itu masih memiliki hubungan nasab. Itu di mana kaum Samud asalnya merupakan keturunan dari kaum 'Ad ya, walaupun berbeda tempat. Kaum 'Ad merupakan kaum yang dahulunya istimewa. Jadi ini
kaum Ad ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang sangat besar, badannya itu besar dan kuat. Jadi dahulunya mereka diberikan kenikmatan oleh Allah dengan fisik yang kuat, ya. Tubuh yang besar, melebihi dengan tubuhnya nenek moyang mereka Nabi Nuh alaihissalam. Mereka itu lebih besar dan lebih kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fi khalqi bastah." Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nabi Nuh, dan Dia lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Jadi lebih kuat tubuhnya dan perawakannya lebih besar. Akan tetapi, ya, karena kelebihan inilah Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Apakah dia termasuk orang-orang yang sombong atau mereka adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Ternyata kenikmatan tersebut mengantarkan mereka kepada kesombongan. Dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka menjadi sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 15, fa amma 'adun fastakbaru fil ard. Ya. Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri, ya, di bumi Allah, ya, fil ard, di muka bumi ini, bighairil haqq, ya, tanpa mengindahkan kebenaran. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Jadi sombongnya mereka ini, mereka mengatakan, siapakah di antara kaum-kaum yang lebih kuat di antara kami, dari kami, ya. Karena mereka itu lebih kuat dan perawakannya lebih besar. Ini kesombongan mereka. Siapa di antara man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih hebat kekuatannya dari kami, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan lebih hebat kekuatannya dari mereka. Artinya bahwa seharusnya mereka itu bersyukur bahwa mereka saja ada yang menciptakan, ya, mereka saja kuat. Bagaimana dengan zat yang menciptakan? Tentu lebih kuat. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Oleh karena kesombongan dan pembangkangan mereka terhadap Nabi Hud, ya, terhadap Nabi yang diutuskan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada mereka yang berupa angin. Kalau dalam ayat-ayat yang lain itu disebutkan bahwa saking kuatnya mereka itu membuat rumah-rumah mereka itu di atas di atas bukit-bukit. Jadi bukit-bukit itu bukitnya terbuat dari ya, kalau kita lihat di negeri Arab itu, ya, gunung-gunungnya itu batu. Mekah itu batunya itu benar-benar kuat, ya. Jadi mereka itu di atas bukit-bukit itu mereka bikin rumah, mereka pahat karena kuatnya mereka. Jadi batu tersebut di bukit-bukit itu dipahat kemudian dijadikan rumah bagi mereka. Itu bukan rumah tempat tinggal, tapi hanya sebagai, kayak di Indonesia ini adalah villa, ya. Jadi mereka itu hanya kalau mereka mau bersenang-senang datang ke situ. Jadi inilah kesombongan dan pembangkangan mereka kepada Nabi Hud alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada mereka. Dengan apa? Dengan azab angin, ya. Angin yang
tidak sebagaimana angin biasa, melainkan angin yang bersifat sorsorin atiyah. Disebutkan di sini adalah sorsorin atiyah, yaitu angin yang memiliki 3 sifat. Jadi sorsorin atiyah itu angin yang ditimpakan kepada kaum Ad ini memiliki 3 sifat. Yang pertama, sifatnya adalah sangat dingin dan itu sangat menyiksa mereka. Padahal mereka itu adalah orang yang kuat. Ditimpakan kepada mereka angin yang menyiksa mereka. Yang kedua, selain dingin, juga angin itu ribut ya, bising. Jadi menyiksa mereka, udah mengganggu ketenangan mereka, sangat bising dan keras. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga, angin yang selain anginnya keras, bising, dingin, dan juga kencang, maka disebut dengan angin topan. Bahkan karena saking kencangnya angin tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya sebagaimana kencangnya angin tersebut dalam surah Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara." Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang, ya. Rihan sarsara fi yaumi nahsin mustamir, ya. Kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Pada hari itu, ya, yang dijanjikan kepada mereka bahwa mereka akan diberikan azab jika mereka tidak mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka, Nabi yang diutuskan kepada mereka. Sehingga mereka diutuslah angin yang sangat kencang, angin topan, itu terus menerus, ya. Tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir, ya. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akar. Maka kita bisa bayangkan, ummahat, bagaimana badan mereka yang sangat kuat dan besar, akan tetapi mereka mampu, ya, akan tetapi angin ini mampu mengangkat badan-badan mereka, ya, ke langit, ya. Ketika angin tersebut datang, mereka bersembunyi di dalam gua-gua, mereka mencari tempat-tempat yang aman. Bahkan sebagian mereka masuk ke dalam sumur, ya, yang digali. Akan tetapi angin itu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah angin itu mencari mereka, ya. Mencari mereka, ya. Memasuki semua area tempat persembunyian mereka. Bagaimanapun sempitnya, maka mereka itu disedot, ya, diangkat ke langit, ya. Angin tersebut masuk ke tempat-tempat persembunyian, ya, menyedot mereka, mengambil mereka, ya. Seperti pohon yang dicabut, ya. Subhanallah, pohon yang dicabut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-7, "Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qaumu fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah." Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin itu kepada mereka sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 7 hari. Jadi mereka itu dibawa oleh angin itu, dibawa ke angkasa, ya. Selama 7 malam, 7 hari, 7 malam, 7 hari, 8 malam, 8 hari, 8 hari, 7 malam, mereka itu terombang-ambing di angkasa. Dibawa angin, kemudian angin ini bukan angin sembarang, yang diputar-putar itu apa namanya, ummahat, itu air, angin apa ya namanya? Tornado. Puting beliung. Tornado, ya. Puting beliung itu yang diputar-putar di angkasa itu. Jadi itu, Masya Allah, itu luar biasa, ya. Bahkan kita melihat orang yang hanya sebentar saja rumah yang terkena seperti itu bisa terangkat. Ini manusia dibawa 7 hari, 8 malam itu di angkasa,
diputar-putar, maka kemudian dihempaskan ke bumi. Ya, dihempaskan ke bumi. Maka jadilah mereka semua bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang kosong. Jadi yang sudah lapuk. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang makna husuman, ya, husuman. Pendapat yang pertama bermakna mutatabi'an. Jadi husuman itu artinya terus menerus. Angin itu tidak pernah berhenti selama 7 malam, 7 hari. Terus menerus. Diputar oleh angin tersebut. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, husuman bermakna qati'an musta'silah. Angin yang menghabisi mereka, karena kata husum dalam bahasa Arab itu bermakna memutuskan. Ya. Memutuskan. Sama seperti pedang yang memutuskan. Ya. Yang memotong. Oleh karenanya, sifat angin tersebut ditafsirkan dengan angin yang menghabiskan, ya, membinasakan, menghabiskan mereka. Jadi memotong-motong tubuh mereka. Tapi di sini ketika mereka dihempaskan di bumi, ya, seperti tertancap semua. Jadi kelihatan itu seperti pohon-pohon kurma, ya, yang sudah lapuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataral qaumu fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah." Masih di ayat yang ke-7. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada hari itu, pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang kosong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata taro, ya, fataro. Melihat, taro itu melihat. Ya. Kata taro melihat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk uslub dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dahsyat itu seakan-akan beliau melihatnya secara langsung. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, melihat kejadian itu, ya. Demikian pula kita membaca ayat ini seolah-olah kita bisa membayangkan bagaimana keadaan pada hari itu. Bagaimana kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepada orang-orang yang melampaui batas. Seandainya kita melihat secara langsung, niscaya akan kita jumpai keadaan mereka seperti pohon-pohon kurma yang kosong. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa saking kencangnya angin tersebut memutar-mutar mereka sampai-sampai isi perut mereka itu keluar tidak tersisa. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa angin tersebut yang masuk ke dalam tubuh mereka, ya, dalam tubuh-tubuh mereka, sehingga mengeluarkan isi perut mereka. Akhirnya tubuh-tubuh mereka itu seperti batang pohon yang kosong, yang tidak tersisa isi perutnya di badannya. Dan inilah menandakan bahwa kaum Tsamud yang bertubuh besar itu, ya, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon kurma, ya. Dan inilah akibat yang dirasakan bagi orang-orang yang senantiasa angkuh, senantiasa sombong dengan kekuatan tubuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab kepada mereka dengan angin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-8, "Fahal tara lahum min baqiyah." Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Tentu tidak ada yang tersisa, ya. Tentu tidak ada yang tersisa dari mereka semua. Karena semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ayat yang ke-9. Dan kemudian telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Wal mu'tafikat bil khati'ah.
karena dosa-dosanya atau kesalahan yang besar. Setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum 'Ad, bercerita tentang kaum Tsamud, maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian bercerita tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a Fir'aun," dan datang Fir'aun. Tentu yang diazab bukan Fir'aun saja, sama seperti yang tadi ya. Bukan hanya yang siapa yang membunuh unta saja yang diazab, tapi semuanya diazab. Dan tentu bukan Fir'aun yang membangkang saja ya. Akan tapi seluruh pengikutnya ikut membangkang. Hanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kata Fir'aun. Hanya Allah Subhanahu wa taala di sini hanya menyandarkan satu orang. Tapi bukan hanya satu orang saja yang membangkang, akan tetapi Fir'aun dan pengikutnya. Karena Fir'aun ini adalah biang keroknya ya. Dia yang mengajak kaum Kipti untuk menyembahnya dan menyiksa orang-orang yang enggan menyembahnya, dan orang Kipti pun terkena azab karena mereka mengikuti seruan yang diajarkan kepada Firaun dan mendustakan nabi yang diutus kepada mereka, yakni Nabi Musa. Nabi Musa. Dalam kata wa man qablahu di qiraah yang lain juga dibaca dengan wa man qiblahu ya. Bisa qa, bisa juga qi. Ini artinya adalah Fir'aun dan bala tentaranya yang banyak. Artinya yang diadab di sini bukan hanya Fir'aun, tapi juga bala tentaranya yang banyak itu juga masuk ke dalamnya. Sehingga ayat ini memberikan pengertian bahwa bukan hanya Fir'aun, tapi juga para pengikut bersama. Kemudian kita lihat di ayat ini ada kata al-mu'tafikat. Al-mu'tafikat itu artinya adalah negeri yang dibalik, negeri yang dijungkir balikkan. Ya. Maksudnya adalah kaum Nabi Lut alaihissalam, disebutkan bahwa kaum Nabi Lut alaihissalam terdiri atas beberapa suku, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata jamak yaitu al-mu'tafikat. Jadi ada suku-suku yang dibalik ya. Negerinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti negeri Nabi Lut. Apa yang terjadi? Karena mereka itu penyuka sesama jenis. Jadi hati-hati. Ketika satu tempat itu, satu negeri itu, satu daerah itu sudah melegalkan, sudah mengizinkan masuk kaum ini, kaum seperti ini, maka hati-hati. Karena tidaklah terjadi gempa yang dahsyat itu kecuali di dalamnya itu ada kaum seperti ini. Sebagaimana yang kita ketahui waktu beberapa tahun yang lalu itu yang terjadi di Palu itu, yang melihat kejadian itu, orang-orang yang melihat bahwa ini adalah bukan gempa biasa, tapi memang mereka saksikan adalah bumi itu terbelah kemudian terbalik sehingga banyak sekali yang meninggal. Dan setelah dicari bagaimana keadaan anak-anak mudanya di sana, ternyata mereka sudah masuk kaum ini, kaum seperti kejadian yang ada di kaumnya Nabi Lut. Jadi inilah beberapa suku yang disebut dengan sebagai al-mu'tafikat, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala negeri itu dijungkir balikkan. Karena mereka adalah kaum yang diazab dengan negerinya negerinya itu diangkat ke langit, kemudian dijatuhkan kembali seraya dilempari dengan batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr, "Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil." Maka kami jungkir balikkan negeri itu, ya, maksudnya kami balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Ini adalah balasan sesuai dengan perbuatan mereka, yaitu mereka telah membalikkan fitrah mereka. Ya. Yang seharusnya laki-laki menyukai perempuan, tapi mereka menyukai sesama jenis. Jadi ini sudah fitrahnya sudah balik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bumi tersebut.
Jadi mereka merusak fitrahnya sendiri. Wal'iyadzubillah. Jadi ini adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak moral. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, ayat yang terakhir, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar radiyah. Maka mereka mendurhakai rasul mereka, utusan Tuhannya, utusan Rabbnya, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Ya. Jadi disebabkan kesalahan-kesalahan dan kedurhakaan-kedurhakaan mereka kepada rasul mereka, maka Allah pun mengadab mereka dengan adab yang besar. Sini ada kata robiyah di ayat yang terakhir. Ahdatar robiyah. Kata robiyah berasal dari kata robban, roba yarbu riba. Ya. Artinya bertambah. Itu siksaan mereka senantiasa bertambah dan bukan merupakan siksaan yang biasa. Sehingga disebutkan dengan siksaan yang keras. Siksaan yang sangat keras. Barakallahu fikum. Ini mungkin sampai di sini kita jelaskan dan insya Allah masih bersambung ya di ayat berikutnya. Ya. Ayat yang ke-11 masih berhubungan dengan kisah-kisah di mana kaum yang zaman dahulu yang senantiasa ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu wa taala karena karena kedustaan mereka, karena kelalaian mereka, karena kesombongan mereka. Dan insya Allah untuk hari ini kita cukupkan. Barakallahu fikum. Tidak ada yang ditanyakan ya insya Allah karena belum selesai semua ya. Mungkin ini saja. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazati. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ustaz.